wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Afriani. Saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang, Prodi PPG Pascasarjana, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini saya akan melakukan praktik mengajar sebagai penilaian uji kinerja. Ayo kita ikut untuk belajar. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas tolong disiapkan. Bersiap. Sebelum kita belajar, ada baiknya berdoa menurut agama masing-masing. Surah digamati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelas 9B. Waktunya kita untuk belajar IPA. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya bilang hadir dan angkat tangan. Paham? Oke, Aca. Hadir? Dausan? Tamam? Fajri? Melani? Sevi? Syahwa? Aca? Inun? Ibu? Grace? Hanum? Berarti hari ini yang tidak masuk hanya Safira aja ya? Karena Safira sakit. Baik. Hari ini juga kita akan belajar sistem ekspresi, di mana sistem ekspresi ini kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat atau tidak? Masih ya? Coba kalau masih ingat, apa aja organ-organ pada sistem ekspresi? Ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menganalisis sistem ekspresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekspresi itu sendiri. Yang kedua adalah membuat karya tentang sistem ekspresi pada manusia dan upayanya dalam menjaga kesehatan sistem ekspresi. Karena kita sudah memiliki KD, kita juga punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari bab ekspresi ini, kalian mampu untuk mendeskripsikan hubungan struktur dan fungsi sistem ekspresi bagi manusia melalui tayangan video. Jadi kita akan nonton video setelah itu. Yang kedua, Ibu juga berharap setelah kalian mempelajari sistem ekspresi, kalian juga dapat menganalisis hubungan antara struktur, fungsi, dan gangguan pada sistem ekspresi melalui LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian. Yang ketiga, Ibu juga berharap setelah kalian mempelajari sistem ekspresi ini, kalian mampu untuk menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada sistem ekspresi. Yang terakhir, Ibu juga berharap setelah kalian mempelajari sistem ekspresi ini, kalian mampu menyusun rencana pola hidup sehat untuk menjaga sistem ekspresi pada manusia. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ibu mau mengulang pembelajaran dan mengingat-ingat materi yang lalu, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Ya, pertanyaannya adalah, apakah menurutmu tubuh kita bisa mengeluarkan zat sisa? Bisa? Ada yang tahu apa aja zat sisanya? Kita? Oke, Elsie. Apa aja Elsie yang kira-kira tubuh kita keluarkan? Kalau ginjal urin, paru-paru karbon dioksida, hati racun, kalau kulit keringat. Ya, betul. Itu Ibu juga akan menyampaikan teknik penilaian yang akan kita nilai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah Ibu akan menilai sikap.
kemandirian. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Ibu juga akan menilai keterampilan kalian. Keterampilan kalian dalam presentasi. Apakah kalian bisa menyampaikan presentasi dengan baik, dengan bahasa yang baik, dan apakah kalian bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh teman kalian atau sama ibu sendiri. Terakhir, ibu juga akan menilai pengetahuan kalian melalui uji tulis, di mana nanti ujiannya kita akan menggunakan Google Form. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ibu punya pertanyaan lagi nih. Menurut pendapatmu, bagaimana jika organ ekspresi terjadi gangguan? Apa dampak bagi tubuh kita? Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu boleh angkat tangan. Oke, kira-kira Elsie, apa jawabannya? Akan ada penyakit batu ginjal. Oh, akan ada penyakit batu ginjal. Ada lagi? Ya, Nindi, apa kira-kira Nindi? Organ ekspresi akan terjadi gangguan itu akan membuat organ ekspresi tersebut tidak berfungsi dengan baik. Dan dampak bagi tubuh kita yaitu merasakan kesakitan seperti jerawat, batu ginjal juga termasuk, paru-paru basah dan lain-lain. Betul ya, jawaban dari Elsie, dari Syahwa, dari Nindi. Jawabannya keren-keren banget. Jadi kalau misalkan organ tubuh kita, khususnya di organ ekspresi terjadi gangguan, maka terjadi juga penyakit pada tubuh kita. Apa sih penyakit-penyakitnya? Nah, penyakit-penyakit ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan juga kita akan mempelajari bagaimana cara mencegahnya dan mengatur pola hidup sehat agar organ-organ tubuh kita bisa menjadi sehat juga. Sekarang ibu punya gambar, boleh kalian perhatikan? Kelihatan semua gambarnya? Ya. Kira-kira gambar yang pertama ini gambar apa? Gambar jerawat. Yang kedua, ada yang tahu? Batu ginjal. Tahu dari mana ini batu ginjal? Ada batunya. Ya, ini adalah organ ginjal. Lalu di sini ada batu-batunya. Yang pertama adalah gambar jerawat. Yang kedua adalah gambar batu ginjal. Nah, tapi ingat, batu-batu yang ada di organ ginjal kita ini bukan dari batu-batu taman, tapi batu-batu ini yang dihasilkan karena ada gangguan pada organ ginjal kita. Sekarang kira-kira menurutmu permasalahan apa sih yang terdapat pada gambar berikut? Ada? Oke, siapa yang mau mengungkapkan? Ya, ada Hanum sama Gania. Hanum dulu, apa? Bagaimana itu dapat terjadi? Bagaimana gejala itu dapat terjadi? Yang kedua, Bagaimana cara mencegah penyakit tersebut? bagaimana cara mencegah penyakit tersebut? Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian, kayak dari Hanum, bagaimana sih Bu itu kenapa bisa terjadi? Yang kedua, gimana sih Bu cara untuk mencegahnya atau upaya kita untuk agar tidak terjadi penyakit ini? Maka kita akan membahasnya, menjawabnya dengan cara diskusi kelompok. Jadi setelah ini kalian akan duduk secara berkelompok. Setelah itu ibu akan membagikan LKPD ke kalian untuk kalian kerjakan. Paham ya? Paham. Oke, silakan kalian untuk duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok? Ya, teman kelompoknya sudah sesuai ya? Ya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD ke kalian terlebih dahulu. Ya, sudah
mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama, ada nama anggota kelompok. Ya, nama anggota kelompoknya silakan kalian isikan dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Yang kedua, di situ ada materinya. Materi bisa kalian baca sebagai referensi. Lalu ada orientasi masalah. Ada gambar yang seperti ibu tampilkan pada papan tulis yang melalui proyektor. Dari gambar tersebut, silakan kalian identifikasi masalahnya apa sih dari gambar tersebut. Paham ya? Oke. Lalu ibu juga sudah menyiapkan referensi yang bisa kalian akses. Di situ ada link. Untuk membuka linknya, silakan kalian langsung barcode aja. Pada bawah handphone. Ya, jadi nanti tolong langsung di barcode aja, nanti keluar referensi yang ibu sudah tahukan. Dalam mencari referensi, kalian juga bisa untuk membaca buku paket yang kalian punya, atau kalian juga bisa akses internet untuk mencari materi-materi yang kalian perlukan. Nah, ada tabel mengembangkan dan menyajikan hasil. Kelihatan enggak? Oke, ada organ sistem ekspresi. Nanti misalkan salah satu organ ekspresi contohnya apa? Ya. Nanti di organ sistem ekspresinya kalian tulis ginjal. Kira-kira untuk menjaga ginjal itu sehat, upaya pola hidupnya apa aja? Kalian tuliskan di tabel sebelahnya. Dan yang terakhir, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian diskusikan untuk kalian jawab secara berkelompok. Ada 3 nomor saja, itu harus kalian diskusikan, jadi jawabannya harus sama. Nah, selanjutnya ada evaluasi untuk mengerjakan soal. Ini bukan berkelompok, tapi sendiri-sendiri atau masing-masing. Kalian barcode, nanti itu akan masuk ke dalam link Google Form. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Ada pertanyaan atau tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian diskusikan oleh teman-teman kelompoknya. Salah satunya adalah batu ginjal. Upaya untuk pola hidup sehatnya yaitu konsumsi air yang cukup, mengatur pola makan, istirahat yang cukup, rajin olahraga, tidak merokok dan minum alkohol. Ada nefritis, diabetes mellitus atau kencing manis, batu ginjal, glukoria, dan albuminuria. Terus ya? Iya tulis. Untuk scan ya? Ya. Tuh, jadi kalian tonton dulu videonya, nanti baru kalian jawab.
selesai? Belum? Apa yang belum? Identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalahnya dari 2 gambar ini. Ya kira-kira masalah apa sih yang kalian tanyakan? Ada nggak masalah dari 2 gambar ini? Ada nggak kira-kira? Ada apa? Apa? Yang tadi mungkin tadi teman kalian juga sudah menyebutkan ada masalah apa sih yang dari 2 gambar ini? Ya, gimana sih cara untuk mencegahnya? Ya, bagaimana cara untuk mencegahnya? Atau misalkan bisa juga kayak, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalian tahu nggak? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Masya Allah, pinter bener ya. Jadi nanti tinggal tulis aja identifikasi masalahnya apa, gitu ya. Sebelum tahu jawaban itu pasti kan ada pertanyaan dulu. Jadi boleh ditulis. Oke.
2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hana Nisa, Saya dari kelompok Pasar Ibu. Dan saya Rizka Anastasia. hari ini kami akan mempresentasikan tentang organ sistem ekskresi. Jadi pada ada gambar di sini ada dua. Pada gambar kami akan mengidentifikasi masalah pada gambar tersebut. Jadi yang gambar pertama ini ada batu ginjal dan gambar kedua ini ada seseorang yang sedang mengalami penyakit kulit yaitu berjerawat. Cukup sekian dari presentasi kami. Jika ada salah dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan presentasi hasil dari kelompok kami tentang sistem organ ekskresi pada manusia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nida Nisha Halidah dan teman. Kita mulai presentasinya. Di sini ada dua gambar, yaitu yang gambar pertama yaitu gambar batu ginjal. Batu ginjal terjadi karena adanya limbah yang berada di dalam darah membentuk kristal dan menumpuk di bagian ginjal. Nah, gambar kedua yaitu gambar orang yang terkena penyakit kulit yaitu jerawat. Jerawat terjadi karena adanya penyumbatan kelenjar, lemak, kotoran, debu, dan sel kulit mati. Terima kasih yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari kami memuaskan. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan presentasi dari teman-teman kalian. Bagus apa enggak? Bagus ya. Hasil diskusi kalian kurang lebih seperti itu atau ada yang berbeda? Sama atau beda? Sama ya. Tapi kita tidak bisa melakukan presentasi semua kelompok karena waktunya juga terbatas. Oleh karena itu, kita akan menonton video untuk menjadi penguatan materi di materi gangguan sistem ekskresi. Jadi silakan menonton, tidak ada yang melakukan aktivitas lain selain menonton video. Setelah kita menonton video, maka kita sudah tahu apa saja gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Ya, kalian juga sudah melakukan diskusi terlebih dahulu juga. Yang pertama ada nefritis, di mana nefritis ini adalah gangguan pada ginjal, kerusakan nefron. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal ini adalah endapan garam kalsium yang ada pada rongga ginjal pertama, lalu juga ada bisa jadi di saluran ginjal maupun di kandung kemih. Lalu juga dari kulit juga bisa terjadi gangguan. Ya, gangguan pada sistem organ kulit, contohnya ada yang tahu apa? Ya, jerawat. Pada gangguan organ kulit bisa terjadi jerawat ataupun biang keringat. Nah, pada paru-paru, paru-paru ini banyak penyakitnya. Contohnya salah satunya ada asma atau sesak napas. Organ paru-paru juga termasuk pada sistem organ pernapasan. Jadi memang tidak terlalu banyak dibahas pada sistem ekskresi ini. Kita sudah melakukan diskusi, kita sudah melakukan presentasi, kita juga sudah melakukan penguatan materi. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tes tulisnya melalui link yang sudah ada di LKPD kalian. Jadi silakan kalian barcode dan kalian kerjakan soal-soalnya. Gimana bisa ngerjainnya? Bisa, Bu. Sampai sini sudah paham? Sudah.
Oke, kalau sudah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau tanya, apa sih yang telah kalian dapatkan dari hasil pembelajaran kali ini? Yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Oke, Tasya. Dari pembelajaran sistem ekresi ini, saya dapat mengetahui tentang organ-organ dari sistem ekresi dan juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sistem organ ekresi. Terima kasih, Tasya. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang ingin mengungkapkan perasaannya? Ya, Aca. Apa Aca? Dalam pembelajaran ini, saya merasakan senang dapat mengetahui lebih tentang sistem organ ekskresi dan cara upayanya untuk menghindari dari penyakit-penyakitnya. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalaupun ada yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.